Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu ada dalam lindungan Allah. Video presentasi kali ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah ilmu fikih yang berjudul Mazhab Imam Maliki. Saya dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, yakni Sinta Nurmasari dengan NIM 1202070069 dan rekan saya Uswatun Hasanah dengan NIM 1202070072. Langsung saja, materi yang pertama yakni mengenai biografi Imam Maliki. Imam Maliki memiliki nama lengkap Malik ibn Anas bin Malik bin Amir bin Asyabahi Al-Himyari yang biasa dipanggil Abu Abdullah yang gelarnya Imam Dar al-Hijrah. Imam Malik dilahirkan di Madinah tahun 93 Hijriah, 13 tahun sesudah kelahiran Abu Hanifah, dan di zaman pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik Al-Umawi. Diceritakan bahwa ibunda Imam Malik mengandung di perutnya selama 2 atau 3 tahun. Ia adalah seorang imam dari kota Madinah dan imam bagi penduduk Hijaz. Ia adalah seorang ahli fikih yang terakhir bagi kota Madinah dan juga yang terakhir bagi fuqaha Madinah. Semasa hidupnya dikenal sebagai pejuang demi agama dan umat Islam seluruhnya. Imam Malik adalah imam pendiri mazhab kedua dalam serangkaian mazhab yang 4. Karyanya yang terkenal adalah Kitab Al-Mu'awwattah, sebuah kitab hadis bergaya fikih atau fikih bergaya hadis. Inilah kitab hadis yang gaya fikih tertua yang masih dapat kita jumpai. Imam Malik meninggal dunia di Madinah pada tanggal 14 Rabiul Awal tahun 179 Hijriah. Imam Maliki mengalami sakit selama 20 hari. Dia meninggal pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid. Selanjutnya, materi mengenai pengikut mazhab Imam Maliki. Telah diceritakan dari Imam Malik di antara murid-muridnya yaitu Abdullah bin Wahab, Abdullah Rahman ibnu Al-Qasim, Asyihab bin Abdul Aziz, Asad bin Al-Furad, Abdul Malik bin Al-Mazisyun, Abdullah bin Abdul Hakim, Asbal bin Fajr Al-Amawi, Muhammad ibnu Ibrahim Al-Askandari, Muhammad ibnu Abdillah ibnu Abdil Hakam, Asy-Syafi'i ibnu Al-Mubarak, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ringkasnya, sekitar 1.300 hadis diriwayatkan oleh para ulama di berbagai pelosok negeri Islam. Yang diriwayatkan diambil darinya, dan yang belajar fikih kepadanya juga banyak. Di antaranya Ibnu Al-Qasim, Ibnu Wahab, Asyihab, corak pemikiran hukum mazhab Imam Maliki. Abu Qudamah berkata bahwa Malik adalah orang yang paling memelihara hafalannya pada zamannya. Berikut adalah beberapa corak pemikiran hukum Imam Malik. Yang pertama adalah Al-Quran. Imam Malik menjadikan kitab Allah Al-Quran sebagai dasar bagi hujah dan dalil terhadap berbagai permasalahan hukum, dan sebagai sumber hukum primer yang digunakan tanpa prasyarat dalam berbagai implikasinya. Yang kedua adalah sunnah. Sunnah dalam mazhab Maliki, sebagaimana mazhab lainnya, dianggap sebagai sumber terpenting kedua di dalam hukum Islam. Yang dimaksud sunnah di sini ialah yang berderajat mutawatir dan juga masyhur. Mazhab ini mengambil dari beberapa perkataan beberapa sahabat yang aman dari dusta, atau riwayat sekelompok tabi'in yang tidak mungkin bersepakat dusta. Jelasnya, mazhab ini mengambil kemasyhuran sunnah dari masa tabi'in dan tabi'in, adapun setelah generasi ini tidak dianggap lagi. Karena pada masa-masa tersebut tadi mendekati derajat tawatur dari segi kekuatan istidlal. Yang ketiga, amal penduduk Madinah. Imam Malik menyebutkan bahwa praktek ahli Madinah sebagai sumber hukum merupakan tradisi penduduk Madinah yang dianggap sangat dekat dengan masa Rasulullah. Hanya saja, sebagian pemerhati hukum Islam menilai bahwa legitimasi ini dikarenakan Imam Malik tidak pernah keluar dari Madinah, sehingga otoritas hukum Islam sangat terbatas dengan penduduk Madinah. Yang selanjutnya, fatwa sahabat.
Imam Malik menganggap fatwa sahabat di sini sebagai perkataan yang wajib diamalkan. Karena itu, terdapat riwayat yang mengenainya bahwa ia mengamalkan fatwa sebagai sahabat dalam manasik haji dan meninggalkan amalan yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW dengan asumsi bahwa apa yang dilakukan sahabat itu tidak sebagaimana anjuran Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, ada qiyas, maslahah mursalah, dan istihsan. Apabila qiyas memerlukan pertalian hukum yang tidak dinaskan dengan hukum tertentu yang dinaskan, maka maslahat partikular atau al-maslahah al-juz'iyah mengharuskan selain itu, maka yang demikian inilah yang disebut dengan al-istihsan. Imam Malik menggunakan hukum maslahat bila tidak terdapat nas Al-Quran atau sunnah Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan perkara yang dimaksud. Karena pada prinsipnya, keberadaan syariat Islam ialah demi kemaslahatan manusia. Seluruh nas syarak tidak diragukan lagi berkenaan dengan maslahat. Oleh karena itu, bila tidak terdapat nas mengenai suatu hal, maka hukum maslahat yang benar dan sesuai dengan maksud-maksud syarak adalah syariat Allah juga. Yang keenam, Al-Zara'i. Masalah Al-Zara'i ini terdapat banyak dalam masalah furu'iyah yang sasarannya ialah bahwa sesuatu yang mengarah kepada yang haram maka menjadi haram, sesuatu yang mengarah kepada yang halal maka menjadi halal. Demikian sesuatu yang mengarah pada maslahat maka dianjurkan dan dituntut, dan sesuatu yang mengarahkan kepada mafsadat adalah haram. Al-Zara'i ini dilihat dari tingkat kerusakan yang ditimbulkannya terbagi kepada 4 macam, yaitu yang pertama Al-Zara'i yang dapat membawa kepada kerusakan secara pasti. Yang kedua, Al-Zara'i yang membawa kepada kerusakan menurut biasanya, dengan arti kalau Al-Zara'i itu dilakukan, maka kemungkinan besar akan timbul kerusakan atau akan dilakukannya perbuatan terlarang. Yang ketiga, Al-Zara'i yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakannya. Hal ini berarti bila Al-Zara'i itu tidak dihindarkan, seringkali sesudah itu akan mengakibatkan berlangsungnya perbuatan terlarang. Yang keempat, Al-Zara'i yang jarang sekali membawa kepada kerusakan atau perbuatan terlarang. Dalam hal ini, seandainya perbuatan itu dilakukan, belum tentu akan menimbulkan kerusak. Yang selanjutnya, materi mengenai karakteristik mazhab Imam Maliki. Karakteristik mazhab Imam Maliki dapat dilihat dari 2 aspek. Yang pertama, aspek metodologi fikih atau usul fikih, dan aspek substansi fikih atau al-fikih. Yang pertama, aspek metodologi atau usul al-fikih dibagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama, memiliki masdar yang banyak. Yang kedua, keragaman usul dan masdar. Hal ini menghubungkan antara al-naqli, al-sabit dengan al-ari, al-as-sahih yang diperoleh pemahamannya dari syara dan disandarkan padanya. Yang ketiga, keluasan dalam istidlal dan istimbat usul yang disepakati. Hal ini membantu para mujtahid di dalam upaya mengembangkan pemikiran ijtihadi dan istimbat mereka. Yang selanjutnya, kaidah mengenai taksil dalam takhrij al-furu' ala al-usul. Terlihat jelas bahwa ulama Malikiyah memberikan perhatian dalam masalah al-taksil atau menerangkan asalnya bagi takhrij dalam sejumlah pemikiran ijtihadi. Yang selanjutnya, melakukan istimbat dalam masalah kaidah-kaidah usul yang sebagiannya yang terdapat dalam masalah furu'. Yang selanjutnya, menjelaskan arahan atau masyru'iyah takhrij. Yang selanjutnya, menjelaskan martabah al-mukharij dalam martabat fuqaha dan mujtahidin, kondisi-kondisinya dan juga karakteristiknya. Menjelaskan kondisi-kondisi yang mesti dipelihara di dalam melakukan takhrij, dan menjelaskan hukum-hukum yang disandarkan pada hukum-hukum yang ditahrij kepada mazhab atau kepada imam mazhab. Menjelaskan tentang kaidah-kaidah takhrij di antara hukum-hukum yang ditahrij di antaranya dan di antara yang lainnya, seperti hukum-hukum yang terdapat dalam mazhab lain.
menjelaskan hukum memberikan fatwa dalam hukum-hukum yang ditahrij dan pengamalannya, menjelaskan karya-karya yang dihimpun oleh hukum-hukum yang ditahrij dalam madhab, dan yang terakhir menjelaskan cara praktis dari tahrij. Yang kedua, ada aspek substansi fikih atau al-fikih. Di antaranya, yang pertama, elastisitas dan toleransi terhadap mazhab lainnya dan syariat samawi sebelumnya yang terlihat dari hal berikut. Yang pertama, dalam pengambilan syariat sebelumnya, selama belum terdapat nasih yang menghapusnya, sebagaimana dalam hal ji'alah dan kifalah. Yang kedua, kebolehan untuk mengikuti hal yang bertentangan di dalam masalah furu, seperti meninggalkan salah satu syarat dari syarat-syarat sholat, atau salah satu dari rukunnya. Yang ketiga, menolak untuk mengkafirkan atau menjelekkan orang muslim dengan hawa nafsu dan dosa. Yang keempat, membenarkan hukum yang dikeluarkan oleh seorang hakim dan tidak boleh untuk menentangnya. Yang kelima, ketetapan dalam masalah al-amr bin al-ma'ruf wa al-nahyi an al-munkar, bahwa terhadap permasalahan yang diperselisihkan, al-amr bin al-ma'ruf wa al-nahyi al-munkar tidak diwajibkan. Yang keenam, demikian juga ketetapan mazhab Maliki bahwa bila tidak terdapat suatu nas dalam mazhab pada hukum-hukum yang belum terdapat dalilnya, maka boleh mengikuti pendapat mazhab Syafi'i atau Hanafi atau yang lainnya. Yang ketujuh, keberatan Imam Maliki terhadap pemerintahan Khalifah Abbasiyah yang hendak menjadikan mazhabnya sebagai mazhab negara dan mewajibkan seluruh ulama imam-imam fikih untuk mengikutinya. Kedelapan, kebolehan untuk mengikuti mazhab lainnya dalam kondisi tertentu karena kesulitan bila tetap bertahan dengan fikih Maliki atau karena sesuatu keperluan atau sebab-sebab lainnya. Aspek substansi fikih yang kedua yakni penerimaannya terhadap permasalahan-permasalahan baru sebagai akibat perkembangan dan pembaharuan. Yang ketiga, kelapangan dan kemudian di dalam hukum-hukumnya dan pandangan-pandangan di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah dan istinbat mereka dari kaidah-kaidah usuliyah dan prinsip-prinsip dasar al-fikih. Yang selanjutnya, keseimbangan dan keadilan di dalam hukum-hukumnya dan keberadaannya di dalam usul dan al-furu. Ialah tidak berlebihan untuk memudahkan atau menyulitkan. Dan selanjutnya, pemikiran yang sesuai dengan maksud-maksud syara al-mud al-maqasidi. Mazhab Maliki dapat dikatakan sebagai mazhab yang sangat memperhatikan kemaslahatan umum manusia dan maksud-maksud yang terdapat di balik persyariatan suatu hukum. Yang selanjutnya, aspek sosial dan maslahat. Hal ini dikarenakan mazhab ini menggunakan maslahah al-mursalah dan al-adat al-hasanah sebagai landasan usul mereka dan merupakan masdar pentasyri'an yang dijadikan sebagai bangunan pemikiran fikih mereka. Sekian yang dapat bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kurangnya mungkin terdapat dalam diri saya dan kelebihannya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.